Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai file sharing Samba ya teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar cara meng-sharing sebuah file dari Linux ke Windows. Nah, jadi pada bab 20 ini file sharing Samba itu di sini kita akan belajar mengenai 5 materi. Yang pertama di sini kita akan konfigurasi Samba read only ya, teman-teman. Jadi, seperti video sebelumnya, Samba itu standar file sharing dari Linux to Windows, dan untuk NFS yang video sebelumnya telah kita pelajari dan praktekkan, itu standar file sharing dari Linux to Linux. Nah, di sini kita akan belajar mengenai Samba ya, teman-teman. Sebelumnya kita sudah membuat NFS di server 1, sekarang kita akan membuat Samba pada server 2, dan dapat diakses oleh klien Ubuntu, teman-teman. Di sini kita langsung praktekkan saja. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan menginstal Samba ya, teman-teman. Sebelum itu kita bisa ping ke Google terlebih dahulu untuk memastikan apakah sudah mendapat internet. Di sini sudah. Lalu kita dapat menginstalnya dengan perintah apt install Samba ya, teman-teman. Karena di sini saya sudah masuk ke root, maka tidak perlu menggunakan sudo. Di sini kita enter. Nah, setelah itu di sini kita bisa membuat sebuah direktori yang akan kita share ke klien Ubuntu ya, teman-teman. Di sini kita bisa mkdir, kita buatnya di root saja, maka menggunakan slash, misalnya Samba 10, seperti ini teman-teman, lalu kita enter. Lalu di sini kita akan konfigurasi direktori yang akan kita share ya teman-teman, yaitu di nano /etc/samba /msmb.conf ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita scroll sampai ke bawah. Nah, di sini kita bisa buka kurung yang seperti ini, teman-teman. Lalu ketikkan Samba, misalnya Samba 10. Ini tidak harus sama dengan direktori yang kita buat ya, teman-teman. Yang harus sama adalah path-nya. Path-nya adalah direktori yang akan kita share, yaitu Samba 10. Lalu di sini kita akan buat read only, maka read only-nya itu yes, teman-teman. Sama dengan yes. Jadi nanti file yang di-sharing itu hanya dapat dilihat saja. Lalu untuk US only-nya kita bisa yes saja ya, teman-teman. Seperti ini, lalu kita bisa exit, Y, enter. Lalu di sini kita bisa systemctl restart smbd ya, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya konfigurasi untuk Samba atau file sharing Samba, teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk video yang kedua di sini kita akan mengakses Samba Share Ubuntu Client. Nah, oke teman-teman, jadi sini kita akan coba untuk mengakses sebuah file yang telah di-sharing dari server Ubuntu. Sebelumnya kita bisa ping ke server Ubuntu terlebih dahulu. Di sini sudah bisa. Lalu untuk cara aksesnya itu ada dua, teman-teman, secara GUI dan CLI. Di sini kita praktekkan yang itu dulu ya, teman-teman. GUI. Di sini kita bisa ke file. Nah, lalu di sini kita bisa Ctrl L, lalu smb.2/ lalu IP dari server Ubuntu-nya. Nah, di sini terdapat Samba 10 ya, teman-teman. Kita bisa klik. Nah, jadi di sini ada Animus dan Register User ya, teman-teman. Di sini kita pilih Animus saja karena pada saat kita konfigurasi itu GUIS only-nya itu tidak no ya, teman-teman. Jadi artinya tidak mendefinisikan user apa yang dapat mengakses folder yang telah di-sharing tadi. Di sini kita pilih Animus saja, lalu kita bisa connect. Nah, di sini kita bisa install yang namanya SMB Client terlebih dahulu, teman-teman, dengan perintah apt install SMB Client. Karena saya sudah berada di root, maka tidak usah menggunakan sudo. Di sini kita bisa enter. Oke. Nah, setelah itu di sini kita bisa install lagi yang namanya Chief Utils ya, teman-teman, seperti ini. Ini fungsinya agar kita ketika melakukan mounting itu tidak terjadi error, teman-teman. Sini kita bisa enter. Oke, setelah itu di sini kita bisa melakukan mounting.
Tetapi sebelumnya kita harus membuat sebuah directory yang dapat menampung atau sebagai tempat penerima file yang di-sharing. Itu dengan perintah mkdir, misalnya folder 10, di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa melakukan mounting dengan perintah mount // IP dari server Ubuntu-nya. Lalu yang di-sharing adalah directory Samba 10. Nah, di sini kita bisa masukkan passwordnya. Password dari server Ubuntu ya, teman-teman. Kita bisa enter. Oke, setelah itu di sini kita bisa ls folder 10. Ini harusnya kosong, teman-teman. Ya, kosong karena di sini untuk Samba 10 itu masih kosong, teman-teman. Tidak ada isinya. Di sini kita bisa membuat sebuah file pada server Ubuntu dengan perintah touch Samba 10, misalnya tes.txt ya, teman-teman. Lalu pada kliennya kita akan cek ls folder 10. Oke, teman-teman, ini adalah isinya ya, teman-teman. Sudah sama dengan server Ubuntu. Nah, di sini kita akan coba untuk nano ya, teman-teman. Folder 10, apakah bisa? Harusnya tidak bisa karena kita membuatnya tadi read only. Nah, di sini merah, teman-teman. /folder 10 is a directory. Jadi di sini kita tidak dapat melakukan atau pengeditan pada folder 10 karena hanya dapat dilihat saja. Oke, teman-teman, jadi di sini untuk video yang ketiga di sini kita akan konfigurasi Samba read write ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan membuat, pada video sebelumnya kan hanya dapat dilihat saja oleh klien. Di sini kita akan membuat Samba agar nanti ketika di-share itu dapat dirubah ya, teman-teman, atau dapat diedit. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk membuat sebuah directory lagi yang akan di-share, yaitu misalnya Samba 20. Oke, teman-teman, di sini kita bisa ls ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada di atas sbin itu terdapat Samba 20. Lalu di sini kita akan coba konfigurasi ya, teman-teman. Untuk Samba 20-nya dengan di nano /etc/samba-smb.conf. Sini kita bisa enter, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa masukkan misalnya Samba 20, saya samakan saja. Lalu di sini untuk path-nya itu adalah directory yang akan di-share. Lalu di sini kita untuk read only-nya no ya, teman-teman. Nah, jadi nanti dapat di write dan di read. Jadi dapat dilihat dan dapat diedit, teman-teman. Kita bisa Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Lalu systemctl restart smbd, kita enter. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk membuat sebuah user. Nanti user tersebut yang dapat mengakses file yang di-sharing ya, teman-teman. Dengan perintah user add, misalnya user 1. Setelah itu di sini kita akan coba untuk konfigurasi passwordnya, yaitu dengan perintah smb passwd -a user 1. Di sini kita bisa masukkan passwordnya, misalnya 12345 12345. Oke, teman-teman, di sini kita bisa ke klien Ubuntu-nya. Seperti Samba read only itu kita dapat mengaksesnya dua cara ya, teman-teman. Di sini kita bisa praktekkan yang untuk UI terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa Ctrl L, lalu smb-2// IP dari server Ubuntu-nya. Nah, di sini terdapat dua, Samba 10 dan Samba 20. Di sini karena kita konfigurasi yang read write, maka Samba 20 ya, teman-teman. Nah, di sini kita pilih Anymous ya, teman-teman. Harusnya tidak bisa karena tadi kita tidak konfigurasi untuk voice only-nya. Nah, di sini tidak bisa, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan register user. Kita pilih untuk yang user 1. Passwordnya kita masukkan 12345.
Lalu di sini kita bisa connect. Caranya yaitu dengan klik kanan new folder. Di sini kita akan membuat sebuah folder dengan nama yaitu new folder ya, teman-teman. Coba kita klik. Nah, di sini terdapat error ya, teman-teman, permission denied. Nah, di sini kita dapat melakukan permission pada server Ubuntu, teman-teman. Kita bisa skip terlebih dahulu. Kita masuk ke server Ubuntu, teman-teman. Nah, di sini kita akan ls-l/. Nah, di sini terlihat bahwa samba/20 itu belum mendapatkan full access ya, teman-teman. Jadi pada Samba 20 ini tidak diberikan izin untuk order itu mendapatkan read write, teman-teman. Di sini kita bisa masukkan perintah yaitu dengan chmod lalu 777 lalu folder atau direktori Samba 20. Kita bisa enter. Lalu di sini kita ls lagi, teman-teman. Nah, di sini untuk Samba 20 itu sudah mendapatkan full access ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa ke klien terlebih dahulu lagi. Di sini kita akan coba membuat folder, new folder 1. Kita create. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk mengakses melalui CLI ya, teman-teman. Dengan perintah sudomon lalu usernya adalah user 1, lalu IP-nya di sini saya sudah membuat folder 20 sebagai tempat menerima, teman-teman. Kita bisa enter lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini kita bisa ls folder 20 ya, teman-teman, karena tadi saya sudah membuat folder 20-nya. Nah, di sini sudah terdapat menu 1 yang telah kita tadi tambahkan di file ya, teman-teman, melalui GUI. Lalu di sini kita akan coba untuk membuat lagi dengan perintah yaitu touch folder 20. Terus misalnya saya akan membuat example.txt. Lalu di sini kita bisa ls. Nah, di sini terdapat 2 ya, teman-teman, example.txt dan new 1. Nah, di sini kita akan coba untuk mengeditnya dengan perintah nano, teman-teman. Dengan nano kita bisa enter. Nah, di sini misalnya hai teman-teman. Kalau kita keluar, di sini kita ls lagi, teman-teman. Oh ya, maaf, cat, teman-teman. Nah, di sini terdapat hai ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk video yang keempat di sini kita akan membuat mount atau melakukan mount Samba secara permanen, teman-teman. Jadi perintahnya adalah seperti ini, teman-teman. Tadi kan menggunakan mount seperti ini. Nah, jika kalian mematikan virtual mesinnya, maka kalian harus melakukan mounting secara berulang-ulang, teman-teman. Jadi di sini terdapat konfigurasi mount permanen. Jika kalian mematikan virtual mesinnya, kalian tidak usah melakukan mounting lagi. Yaitu di sini kita bisa masuk ke nano /etc/fs tab ya, teman-teman, seperti ini. Lalu kita enter. Di sini kita scroll paling bawah, lalu di sini kita bisa masukkan perintah / lalu IP dari server Ubuntu-nya. Yang di-sharing adalah Samba 10. Lalu di sini kita bisa tab, akan ditaruh di folder 10, teman-teman. Seperti ini. Lalu kita bisa tab lagi, kita ketikkan chiefs, lalu tab lagi netdev, seperti ini, teman-teman. Lalu kita bisa lakukan juga untuk yang Samba 20-nya, kita masukkan IP-nya. Lalu yang di-share adalah Samba 20, akan ditaruh di folder 20, maaf teman-teman. Lalu kita bisa tab, lalu chiefs, lalu kita netdev. Nah, di sini itu terdapat password ya, teman-teman, dan username. Kita bisa koma, lalu username. Yang dapat mengaksesnya adalah user 1, lalu koma, lalu passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5, koma, lalu netdev lagi. Nah, di sini kita bisa Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Setelah itu di sini kita bisa reboot ya, teman-teman.
sudo reboot. Nah, oke teman-teman, jadi segitu dulu ya untuk cara melakukan mounting secara permanen. Nah, di sini untuk video yang terakhir yaitu kita akan melakukan fix mounting pada samba permanen, teman-teman. Nah, jadi untuk melakukan fix mounting di sini kita bisa masuk ke nano/etc/fstep ya, teman-teman. Karena di sini untuk samba 10-nya itu kita belum melakukan fix. Di sini kita bisa ke depan sebelum netdev lalu password. Di sini untuk password kita bisa kasih titik-titik 2 kali, artinya passwordnya tidak ada ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa Ctrl X lalu Y lalu enter. Nah, di sini segitu dulu ya, teman-teman, untuk konfigurasi fix mounting secara permanen. Nah, oke teman-teman, jadi segitu dulu ya video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.